warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subatiar. Saya dari TI20E. Saya akan melanjutkan materi atau tugas dari algoritma, yaitu tugas 4 tentang modding atau ML. Pertama kita buka aplikasi XAMPP. Specs yang APC konfigurasi konsol sini, klik 2 kali nyampe warna hijau semua. Setelah hijau semua ini kita finish, kita buka aplikasi Sublime Text. Di sini kita bisa buka open file, habis itu disk cari XAMPP, lokal disk XAMPP, dan di sini kita pilih htdocs. Setelah htdocs kita misalkan buat folder baru, yaitu misalkan latihan 2 ya. Oke. Setelah ini folder sudah dibuat, kita tulis domainnya itu yaitu index.php. Kita bikin folder baru lagi, index.php. Oke. Nah, setelah ini sudah dibuat, kita cek lagi apakah filenya ada atau tidak. Kita cek latihan 2. Lalu kita save ya, saya lupa nggak di save dulu, harus di save dulu. Oke, ada done. Setelah filenya sudah ada, kita buat, kita ketik HTML lagi seperti ini. Untuk detailnya kita buat form registrasi mahasiswa. Input, nah name-nya itu kita isikan misalkan teks, dan untuk name-nya itu nama teks itu ya berupa teks, dan nama itu untuk penamaan dalam nanti pembuatannya gitu, dalam artian nama dari suatu foldernya gitu. Di sini tulis nama. Kelebihan. Oke, setelah itu di sini lagi. Setelah nama kita masukkan nim. Seperti biasa, kurang dari tick input sudah ada di sini. Ini kelebihan ya. Ada kepencet. Untuk typenya, untuk tanggal sekarang kan sudah nama sudah, habis itu nim. Untuk nim itu kita masukin number, maaf. Nim itu kan terdiri dari suatu angka gitu ya, sedangkan angka itu ya number kayak gitu, berarti itu suka number. Di sininya ketik nim. Nah, setelah di sini kita masukkan input lagi. Setelah nama, nim, sekarang berarti tanggal lahir. Untuk tanggal lahir kita menggunakan date, tanggal gitu ya. Sebenarnya teks juga bisa, tapi nanti kurang maksimal gitu interface-nya kayak gitulah.
Untuk di sini kita masukin, oh ini sudah ada nih. Oh nggak ada ternyata. Kita masukin date. Date. Di sininya kita masukin tanggal lahir. NGL ada soal lahir. Setelah itu kita masukkan lagi di sini input. Setelah nama, NIM, tanggal lahir, kita masukin sekarang yaitu alamat. Jenis kelamin. Jenis kelamin kita masukin itu tipenya radio. Untuk jenis kelamin kita masukin tipenya radio. Untuk name nya kita masukin JK. Lalu kita input lagi. Setelah nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, sekarang kita masukin alamat. Alamatnya itu kita berusaha menggunakan text area. Text area. Untuk namanya kita masukin untuk alamat. Oh di sininya typenya itu, oh ya mohon maaf, pertama itu teks untuk nama, number untuk name, date untuk tanggal lahir, dan untuk jenis kelamin itu radio. Nah untuk di radio itu namanya di sini itu jenis kelamin, dan untuk value atau pilihannya gitu ya. Di sini value-nya misalkan kita pria sama wanita ya, menggunakan pria. Kita next lagi, input lagi, sama seperti yang di atas. Untuk tipenya radio. Untuk name-nya JK, jenis kelamin. Untuk value untuk value-nya untuk value-nya wanita. Sekarang alamat. Untuk alamat itu tipenya sini kita masukkan alamat untuk tipenya. Untuk name-nya kita masukin submit, bukan, untuk alamat text area. Name-nya alamat perlu untuk name-nya alamat. Setelah itu di sininya text area. Oke, setelah di sini, setelah nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin pria atau wanita, alamat, setelah itu kita pilih submit.
Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan. Nah, untuk bukan kesalahan sih, lebih ke pakai aplikasi Medicamnya gratisan kayak gitu. Nah, di sini kita sudah masukin nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin pria atau wanita, lalu alamat. Selanjutnya kita masukin submit di sini ya. Kita submit. Untuk name-nya kita masukin simpan. Di sini kita masukin value. Value-nya kita masukin batal. Setelah itu seperti biasa CTRL-S atau kita simpan. Buka aplikasi Google Chrome. Di sini seperti biasa kita buka localhost, indeksnya kita masukin HTML localhost slash latihan latihan 2, karena kita tadi mengetik dalam foldernya itu latihan 2 ya, yang sudah kita buat tadi. Setelah itu index.php yang ini ya. Sekarang sudah masuk. Ini untuk pengisian nama misalkan nama saya Sofian masuk. Untuk name-nya misalkan 1015, dan untuk tempat tanggal ini untuk tanggal lahir misalkan 13/03 tahun 2000 kayak gitu. Untuk di sini kita bisa submit sama batal kayak gitu. Oh, tar dulu, ini ada yang salah ya? Harusnya di sini tuh oke, kita balik lagi ke Sublime Text. Oke, value nya untuk nama kita ini ketuker, pantesan beda gitu ya hasilnya. Jadi yang name itu harusnya batal, yang value itu harusnya simpan. Ini kebalik. Di sini simpan, ini batal. Ayo kita coba balik lagi ke Chrome. Kita refresh. Oh iya, belum di save. CTRL-S. Balik lagi. Kita reload. Udah di save belum sih? Data simpan. Ternyata benar, saya salah posisi, harusnya dibatal jadi disimpan, harusnya disimpan jadi dibatal. Setelah itu ini kan di sini kurang apa ya, lalu kita akan membuat folder. Untuk membuat folder seperti biasa kita masuk lagi ke aplikasi Sublime Text. Di sini kita masukin new file lagi. Habis itu Ctrl S, new file, Ctrl S. Setelah di situ kita masukin lagi di sininya itu domainnya, karena kita akan membuat tabel gitu ya, itu berarti masukin kata-katanya itu atau folder barunya itu table.php. Oke, seperti biasa index HTML lagi. Untuk title-nya kita masukin tabel mahasiswa.
untuk bodinya kita masukin table. Oke, setelah udah ada tabelnya, kita masuk untuk detail tabel mahasiswa. Untuk detailnya itu penama, untuk tabelnya itu kita masukin. Tabel itu ada 2 kolom. Yang pertama rows dan yang kedua ada baris. Untuk rows itu dari atas ke bawah kayak gitu ya, dari kiri ke kanan. Untuk baris itu ya, baris itu kebalik. Untuk rows itu baris, untuk kolom itu ya kolom. Untuk baris rows itu baris dari kiri ke kanan. Kalau misalkan untuk kolom itu ya dari atas sampai ke bawah kayak gitu. Di sini kita masukin domainnya itu. Untuk table kan sudah ada ya, kita enter lagi di sini, kita masukin lagi. Untuk table itu kan ada tr gitu ya, kita masukin tr, enter lagi. Lalu di sininya tr itu row ya. Untuk th itu mungkin bisa dibilang kolom gitu ya. Maka kita masukin th nomor. Ini kita masukin nomor. Setelah nomor kita masukin nama. Setelah nomor, nama, lalu kita masukkan NIM. Setelah nama, setelah nomor, NIM, setelah nomor, nama, NIM, lalu kita masukkan jika jenis kelamin. Kita masukin CH lagi. Untuk domain di sini kita masukkan alamat. Setelah ini sudah kita buat, kita seperti biasa CTRLS, kita masuk ke aplikasi Google Chrome, kita bikin folder baru lagi, atau bisa ini kita bikin folder lagi aja biar lebih ngerti. Di sini seperti biasa ketik localhost. Localhost slash latihan 2 slash, ini bukan index.php lagi tapi sekarang table.php karena ini folder atau file baru ya, file semen yang baru tadi. Nah, di sini kan sudah jadi gitu ya, tapi tidak ada apa sih namanya, tidak ada kolomnya gitu ya, baris atau tidak ada tabelnya ya. Untuk penambahan tabel itu, tar dulu. Untuk penambahan tabel itu, nah kita harusnya menambahkan border di pas di tabelnya itu, baru nanti bisa ditambahkan dengan background, dengan warna backgroundnya juga. Kita coba dulu ya, kita balik lagi ke aplikasi sebelum teksnya lagi, pas di table di sini nih, pas di sini harusnya kita masukin border gitu ya, di sininya itu ya, border. Nah, untuk bordernya itu kita masukin misalkan angka 1 ya, angka 1. Setelah itu kita coba balik lagi ke aplikasi setelah itu kita balik lagi
Kita lihat dulu bordernya satu, border color kita tambahkan border color kayak biar lebih bagus gitu. Untuk border colornya itu misalkan black, kalau di sini saya mau buat yellow gitu ya. Border color border saya coba dulu apakah berhasil. Misalkan yellow. Oke, setelah itu CTRL-S, kita coba apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil. Untuk warnanya warna kuning, untuk ininya juga udah ada tabelnya. Oh ya, untuk nama ini bisa dibilang cell, untuk ininya itu border, dan untuknya itu cell padding. Ini cell padding, dan ini ini cell, ini border, ini cell padding yang untuk keseluruhan gitu. Ini kan masih dompet yang enggak rapi gitu ya. Kita coba lagi, balik lagi ke sini. Untuk di sininya bordernya kita rubah, border kita masukin cell padding di sini ya, cell padding. Oke, cell paddingnya kita masukin misalkan 5. Untuk cell padding kita masukkan 5. Setelah itu kita masukkan cell padding. Tadi cell padding, sekarang cell padding. Cell paddingnya kita masukin misalkan 0. Setelah itu kita CTRL-S, tarik lagi ke aplikasi Google Chrome, kita refresh. Ternyata masih agak sedikit celah gitu ya, berarti kita masukin lagi, setting lagi. Kita misalkan masukin angka 8 di sini ya, cell paddingnya mungkin ya, ikutin bapak aja lah. 8 CTRL-S. Setelah itu balik lagi ke aplikasi Google Chrome, kita refresh. Dan oke. Sudah selesai ya ini. Ininya juga udah rapi dibandingkan yang tadi. Ini color border 9. Barangnya kan ada yang itu kan kamu lihat kayak oh berarti benar ya. Kita coba lagi misalkan ini 5 di backgroundnya itu bordernya kita coba 0 lagi. Coba jadi gak ada. Ini 1. Oke. Sudah berhasil ya. Setelah itu kita yang ini rubah ya.
yang ini tuh harusnya cell padding, terus ini cell spacing gitu, bukan cell padding lagi. Habis itu kita coba CTRL-S, kita simpan. Habis kita simpan, kita balik lagi ke aplikasi Google Chrome, kita refresh dan ternyata done. Oh oke, berarti ini cell, terus yang border ini, yang ini untuk cell spacing itu ya berarti yang di dalam bordernya kayak gitu ya. Oke, setelah di sini nama, name sama alamat sudah kita bikin. Sekarang kita balik lagi ke aplikasinya juga. Aplikasi Cell Subliminal Text gitu ya. Di sini di tabel di TR gini, yang di sini ya, yang di TR ini kita masukin enter biar rapi di sini. Terus kita masukin TH, TD, maksudnya TD untuk yang di bawah gitu ya. TD untuk TD-nya misalkan itu untuk tadi kan TH itu yang di atas, TD yang di bawah, berarti nomor kita masukin nomor 1. Naruh enter, setelah itu masukin lagi TD. Ini untuk jawaban yang di atas ya, untuk misalkan nih, yang untuk nomor itu nomor 1, untuk nama ya kita buat misalkan nama saya sendiri Yusuf. Untuk name-nya ya kita masukin juga name, misalkan name saya itu name-nya misalkan 1015, name akhir saya. Setelah itu untuk jenis kelaminnya kita masukin, tadi kan domainnya itu pria sama wanita. Jadi kalau misalkan kitanya memasukkan pria atau wanita, ya kita masukkan pria atau wanita aja juga, jangan yang lain gitu ya. Ya, untuk selanjutnya alamat kita isakan sendiri. Misalkan alamat saya itu di Kampung Secang gitu ya, Bangkuang sih sebenarnya, cuman pengen Secang aja misalkan ya. Enggak ya udah misalkan Bangkuang Pajati, jangan aja dah, udah gak apa-apa. Pajati, Orang Barat, Karawang. Oke, setelah itu kita CTRL-S, kita balik lagi ke aplikasi ini, refresh, dan ternyata done. Untuk background color ini berarti kalau misalnya kita memasukkan background color, ininya akan kuning semua gitu ya. Kalau misalkan biar tidak kuning semua, berarti di sininya ada lagi nih settingannya. Kayak kita lihat lagi kalau memasukkan background color. Oh, untuk background color di sini border color, harusnya border color nih di sininya ya. Harusnya border color black kayak gitu. Border color black, kita coba border color. Udah sudah terus ke atas. Tadi ke bawah. Tadi si Aulia nih. Kita coba. Ke bawah pupun aku mandi. Nih. Saya kontan. Jawab. Bisa ternyata. Background color 100%. Oke, Pang. Jadi kalau misalkan ini kita masukin ini warna, berarti warnanya semua akan berwarna kuning ya. Biar enggak keluar dari ini, kita hapus saja. Sudah segini, CTRL-S, balik lagi ke aplikasi Google Chrome, kita reward. Dan ternyata sudah bisa ya. Kita misalkan masukin lagi nih domainnya, misalkan apa ya, misalkan sekarang kan ini udah ya
wanita, saya gitu ya, saya pribadi gitu. Sekarang kita coba masukkan di sini TR juga, TR, kita enter, kita masukin TD. Tadi kan sudah nomor 1, sekarang kita kasih nomor 2. Untuk di sininya kita masukin lagi, misalkan namanya itu Aisyah. Aisyah siapa nih? Untuk NIM-nya misalkan 10 16. Untuk jenis kelaminnya kita masukin wanita. Untuk alamatnya misalkan dia ada di Cang gitu ya, Cang Karjati. Karjati Karang Barat. Oke, TTRS. Oh dia, gara-gara saya salah pencet gitu. Nah untuk misalkan ini nomor 2, kita misalkan nomor 2, misalkan nomor NIM-nya sama kayak yang di atas, kita Ctrl save. Ctrl save, habis itu ini kita coba download. Dan ternyata berhasil. Untuk yang folder pertama itu nama saya sendiri, nama Yusuf Atiar, terus NIM segala macam. Yang keduanya itu ya Aisyah. Misalkan untuk jenis kelaminnya jenis kelamin wanita. Setelah ini sudah jadi untuk pembuatan tabel, kita rapikan lagi yang index.php gitu ya. Kita balik lagi ke aplikasi Sublime Text, balik lagi ke index.php. Di sini kita rapikan lagi untuk pembuatan form registrasi mahasiswa biar agak kelihatan lebih rapi, intinya kayak gitu ya. Sekarang kita masukin yang di sininya itu untuk the body. Kita enter, kita klik center. Setelah itu di sini kita masukin lagi label. Nah di sini kita masukin form pendaftaran beasiswa misalkan. Form pendaftaran beasiswa. Oke. Setelah itu kita jangan lupa di sini kita tambahkan BR. Oke, setelah itu kita enter. Setelah enter di sini kita masukin form. Untuk form kita enter, kita masukin TR.
Untuk TR-nya di sini kita enter lagi. Kalau kita masukin TD, mana sih? Oh, ini nih. Di sini nama lengkap. Nama lengkap. Terus kita masukin lagi di sini. Jangan lupa indeksnya itu TD lagi. Sini bagi lalu caranya kita masukin tadi lagi. Sini kita masukin dalam kurung lagi input. Nah, untuk type-nya kita masukin teks. Untuk name-nya kita masukin nama. Balik lagi ke sini. Di sini kita masukin lagi seperti yang di atas. Jangan lupa pakai TR lagi. TR lagi. Kita masukin TD. Di sini masukin name. Ini lupa lagi seperti yang di atas. Kan name itu 10-15 ya. Bukan. Di sini harusnya input. Maaf. Ini harusnya input. Nah, untuk type-nya itu number. Untuk name atau penamaannya itu input. Di sini kita enter lagi, TR lagi. Enter, TR. Tadi kan sudah nama lengkap, nama, name. Sekarang kita masukin tempat lahir atau tanggal lahir. Tanggal lahir. Ini kan yang dari gua ini buat nanti pengisiannya. Kita masukin lagi TD lagi. Di sini kita masukin input. Input untuk ininya date. Untuk namanya itu tanggal lahir, TGL underscore lahir. Sudah ada ternyata. Balik lagi di sininya, kita masukkan lagi TR biar rapi. Kita enter, TD lagi. Kita masukin lagi, tadi kan sudah ini teks, nama, number, date. Sekarang radio atau jenis kelamin, kita masukin sininya jenis kelamin.
TD-nya di sini ketik pria, karena kita tadi memakai yang kosakatanya itu pria. Untuk outputnya di sini tulis typo-nya radio seperti kan yang di bawah. Untuk name-nya atau namanya ya kita samain kayak gini juga. TK. TK. Untuk value kita masukin juga value-nya di sini. Value-nya kita tulis pria. Oke. Sini kita masukin oh enggak, ini masih nyatu di sini harusnya. Ini misalkan wanita. Wanita. Input type-nya radio. Untuk name-nya JK. Biar apa ini di bawah aja lah, biar enggak terlalu panjang. JK value. Value-nya kita tulis wanita. Oh iya, untuk yang di sininya nih harusnya kita masukin itu tabel. Kita masukin tabel di sini ya. Nah di sini kita hapus tabel ini, kita hapus. Jadi alike. Nah ininya kita masukin center. CTRL S. Kita coba balik lagi ke aplikasi Google Chrome, kita reload. Untuk batalnya berarti ini kan masih kurang apa ya, kita balik lagi ke aplikasi Google Chrome-nya lagi. Sebelum teksnya lagi, berarti di sini yang salah itu di bagian batal. Untuk batalnya itu di sini berarti harus, oh iya di sini nggak pakai TD, harusnya kalau nggak salah itu di sini pakai TD. TD-nya itu harusnya di sini. Ini tuh bukan di atas, harusnya ini di bawah. Ntar copy, hapus dulu aja lah. Itu di sini paste. Nah harusnya di sini yang tadi saya salah naruh. Habis itu CTRL S, kita balik lagi ke aplikasi Google Chrome, kita reload dan tada. Untuk form pendaftaran beasiswa sudah saya bikin tabelnya. Misalkan di sini kita coba ya. Untuk misalkan nih namanya Yusuf saya sendiri, misalkan untuk NIM-nya kita masukin NIM saya sendiri 1015. Untuk tanggal lahirnya saya ngasal aja ya, misalkan 12 tahun 2000. Untuk gender alamat, untuk jenis kelamin maksudnya pria. Untuk alamat misalkan Bangkuang kayak gitu. Oke. Misalkan kalau misalkan nggak jadi buat ngisi form, kita klik batal, reset, hapus down berarti ya. Kalau misalkan untuk menyimpan berarti ya kita tulis Yusuf, habis itu kita klik simpan. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.